Dan aku nggak bisa mengatakan itu aku full artis. Oke, jadi memang kamu sendiri menyatakan tidak full time artis. Ya. Justru malah memfokuskan dirimu di bekerja kebudayaan. Tapi berkarya iya. Berkarya iya, gitu. Oke. Itu kayak lebih enteng, aku damai aku jawabnya juga. Berbeda ya antara ngomong full time artis dengan berkesenian gitu ya. Iya. Berkarya itu beda ya. Beda bang, bebannya ada yang beda tuh. Oke, balik lagi di DPP, Domi Punya Podcast. Terima kasih teman-teman yang kemarin sudah subscribe, share, like, komen di YouTube-nya Mature Indonesia. Dan juga sudah follow di akun Instagram dari mature.idn. Ya, gak usah panjang lagi, kita hari ini kedatangan teman kolega yang cukup jauh ya. Karena ini dari pulau yang berbeda, tidak dari Pulau Jawa. Pulau apa itu nanti kita bahas. Dan kolega ini menarik karena gue sebenarnya sudah berjejaring di era waktu gue di Jogja dan di eranya noise-noisean, musik-musik yang dimana ini sebenarnya jejaring yang menarik. Karena gue pengen tahu juga perspektifnya si kolega ini bagaimana dia bisa mungkin berjejaring, berteman, berkolaborasi. Dari sempat dia juga ada residensi di Leipzignya waktu itu. Lalu juga sekarang lagi ikutin program residensi juga yang ada di tim. Nah detailnya seperti apa? Kita bahas dengan Theo. Terima kasih ya. Mantap. Theo Nugraha ya? Ya bener. Namanya gak ada lagi gak? Gak ada bener. Udah, Theo, aja. Udah itu aja lang. Di KTP emang itu aja? Di KTP bener itu aja. Oh siapa tahu ada unsur-unsur nama dari Pulau Samarinda gitu apa gitu. Ada gak sih? Gak ada ya? Nugraha itu nama rumah sakit gua. Oh gitu? Di tempat lu lahir? Iya jadi namanya Theo. Rumah sakit gua tuh Bakti Nugraha. Oh kalau Theo artinya tahu gak? Ya kalau gue baca-baca sih ada Theos gitu ya. Tapi dari orang tua maksudnya apa? Kenapa ngasih nama Theo? Ada gak? Gak tahu. Nyokap sih atau mama bilang itu panggilan bapak muda kadang di break. Dia waktu zaman break gitu loh. Oh dia main break-breakan itu radio-radio iya. itu. Oke. Nickname-nya gitu ya. Iya benar. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih. Dari Samarinda dan kebetulan lagi ada program di Jakarta. Makanya gue ajak ngobrol di Mampir DPP ini ya. Terima kasih ya. Seneng banget nih. Yoi. Mungkin kita berangkatnya dari ini aja yo. Kan sebenarnya mungkin kalau kita ngomongin pertemuan atau kenalan kita sebenarnya udah era-era lama juga ya. Waktu di Jogja tuh mungkin di tahun berapa ya itu ya? Itu kan era noise ya? 2010-an kayak. 2010-an. Ya Jogja Noise Bombing. Dan lo waktu itu memang diundang untuk main juga di sana gitu ya. Dan akhirnya banyak berkolaborasi lah dengan teman-teman Jogja Noise Bombing di sana gitu ya. Betul. Jadi memang lo sebenarnya kalau kita ngomongin biografi, lo sendiri asli Samarinda atau bagaimana sih? Asli Samarinda, lahir di Samarinda kan. Ya bapak itu keturunan Manado, tapi ada Banjarmasinnya juga, ada suku Banjarnya juga. Mama suku Banjar. Gitu. Jadi lo dari lahir sampai lo kuliah pun di Samarinda? Di Samarinda, tapi gue kuliah 2 kali. Karena gue gak menyelesaikan di Universitas Mula Warman. Saat itu ngambil hubungan internasional. Tapi gue harus pergi, karena gue kerja di bank di Palangkaraya. Oh jaraknya 2014. berapa lama tuh? Dari Samarinda ke Palangkaraya? Gue harus naik pesawat saat itu karena Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Iya jauh ya? Jauh. Oke. Kerja di bank dan akhirnya gue ngambil kuliah baru jurusan manajemen. Akhirnya gue SE di belakangnya. Kok lo bisa ngambil bank sih kerjanya? Karena kebetulan di keluarga gue itu emang dari dulu tuh dikenalkan kalau nggak kerjanya pemerintahan, kalau nggak di bank. Dan gue sudah dua-duanya sekarang. Okay. Pernah di bank dan sekarang gue di pemerintahan. Oh berarti sekarang lo pemerintahan? Pemerintahan. Gue di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Oh dari kapan yo di sana? Dari 2018. 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuman lama ya? Cuman lama. Berarti lo orang dinas nih berarti ya? Sebenarnya. Oh gitu. Itu memang kategori apa? PNS atau proyekan atau apa yang di dinas itu? Dulu honor ya nyebutnya ya. Sekarang kita lagi menunggu pengangkatan P3K. Yang menyeluruh. Oh gitu. Oke. Jadi nantinya lo akan jadi PNS-nya si bagian dari si kebudayaan Samarinda. Betul. Mungkin dengan bahasa P3K ya. P3K. Bahasanya P3K ya. Dan anak P3K juga bisa nanti kan ikut tes lagi buat PNS gitu. Oh jadi lo lulusannya Mula Warman.
Enggak, mana? di Universitas Palangkaraya. Oh, Mula Warman tuh gak selesai. Enggak selesai karena harus kerja. Betul. Tinggalkan akhirnya. Oke. Berarti lu lumayan ini ya, lumayan kategori yang ya bisa dibilang orang-orang yang PNS lah lingkungannya ya. Iya, karena memang turunannya begitu. Terus gitu ya. Tapi kenapa akhirnya lu di era yang waktu gua ketemu lu, akhirnya lu juga emang fokus di noise dan lu menyukai itu berawal dari mana? Kan keluarga lu gak ada yang begitu-gituan, seni-senian kan? Iya, sebenarnya bapak mama gak ada yang begitu. Cuma bapak mama cukup mengenalkan musik yang baik waktu kecil gitu loh. Dan memang ada piano di rumah karena dulu omku, kakak pertamanya bapak itu pianis. Okay. Tapi emang suka musik juga. Tapi akhirnya dari musik itu ngeband SMA, terus kemudian kenal musik elektronik, kita akhirnya kenal Fruity Loop gitu ya. Kenal MIDI controller. Nggak lama Indra Menus datang ke Samarinda. Turnya dia ya? Iya, gue ingat antara 2012 atau 2011. Mas Indra Menus juga lupa tahun berapa. Mungkin dia juga bilang antara 2011-2012. Dia datang dan itu apa gitu loh. Apa ya gitu. Dan di saat itu aku lagi memang explore. Masa main musik elektronik cuma begini ya. Karena di Samarinda kan kita masih keterbatasan pengetahuan saat itu ya. Basic kami kalau nggak rajin buka SoundCloud, MySpace, Last FM, kita nggak tahu apa-apa saat itu gitu loh. Tiba-tiba datang dari luar itu noise katanya. Nah di situ gue mulai terjun. 2013 startnya. Dan terjebak sampai sekarang. Oke. Jadi waktu itu adalah melihat si Menus pertama untuk kayak kegiatan ini nih apa nih noise-noisean ini. Dan menariknya Mas Menus terbuka. Maksudnya dalam arti dia langsung nyuruh gua, ya udah kita bikin album bersama. Bayangin saat itu kayak nggak tahu noise itu apa bener-bener ya. Tapi dia ngajak bikin split album. Dan ternyata itu metode gua sampai sekarang membangun jaringan. Gua berbagi album ketimbang bikin album pribadi. Oke. Ini berarti cara bagaimana sosok Theo ini berjejaring dengan lewat musik dulu berawalnya gitu ya, jembatan atau noise kali noise ya. Siapa Jadi tahu yang anak noise gak mau dibilang musik kan. Ya ibaratnya dari noise ini lu berjejaring. Iya. Memang lu sendiri secara referensi di Samarinda memang kalau untuk kesenian tuh lumayan oke gak sih untuk kayak pameran atau mungkin perform gitu, ada gak sih, banyak gak? Sekarang? Dari era lu dulu deh, waktu mungkin dari lulus SMA, lu kuliah gitu, ada gak sih? Enggak terlalu sulit. Enggak terlalu ya? Sulit. Jadi noise itu masih perspektif musik dulu tuh. Perspektif hardcore, perspektif era underground di punk gitu kan. Taunya gitu aja. Tapi 2017 berubah. Ternyata bunyi bisa dipamerkan gitu loh. Ngelihat Ria Rizaldi gitu loh. Saat itu aku ingat betul lihat Ria Rizaldi pameran atau Duto Hardono gitu ya kan. Nama-nama itulah saat itu. Ternyata kita gak cuma perform ya gitu loh. Akhirnya mencari tahu lagi lebih lanjut gitu loh Bang. Oke. Jadi akhirnya dari situ kan banyak ya referensi, lihat ada nama-nama itu tadi. Betul. Oke. Tapi berarti memang kalau dari scene-nya gak terlalu ya sebenarnya Samarinda ya? Enggak, sampai sekarang gak ada generasi. Gak ada generasinya. Gak ada generasinya. Masih aku, masih ada temanku, jadi nama temanku tuh Patur, tapi nama projectnya tuh Jeritan. Terus ada Sarana. Iya. Dan Sarana juga kadang main sendiri-sendiri ya. Sabrina main sendiri, Anissa juga main sendiri. Lumayan sering diundang loh itu acara-acara dia. Abis itu kan gak ada lagi. Iya. Kan yang aku takutkan itu sebenarnya gak ada regenerasinya gitu loh. Aku takut banget sampai sekarang. Tapi aku gak bisa maksa orang buat ikut main itu dengan paksaan. Betul. Aku kan dulu gak memaksakan gitu loh. Iya. Pentingnya kan soal inisiatif ya. Kalau dipaksa tuh pasti nggak bakal lama karena dia bukan dari dirinya gitu ya. Iya, itu yang aku takutkan Bang. Aku sama Sarana itu kan karena mau. Iya. Dan makanya orangnya yang diingat sama Samarinda itu aja gitu loh. Tapi dirimu sendiri untuk mencoba memperkenalkan ke adik kelas atau ke regenerasi yang sebelum-sebelumnya, apa yang sesudah-sudahnya ini bikin gigs gitu-gitu nggak sih? Rame nggak di sana? Rame. Tapi sekarang lebih nggak terlalu ikut campur. Jadi lebih kayak kalau teman-teman yang muda sekarang, lebih muda daripada aku, ya aku bilang ya bikin aja gitu. Nanti akan menemukan metodenya sendiri ya. Karena aku yakin setiap generasi itu punya caranya masing-masing membangun scene-nya gitu. Kayak aku jadi terlalu jahat juga kalau
kalau aku nih dulu kayak gini, kayak nggak bisa deh gitu kayak gitu loh. Jadi lebih ngompori kayak bikin aja gitu loh, nggak apa-apa gitu, bikin aja gitu loh. Emang dulu zaman kami bikinnya agak susah nih, tapi kayak kalian lebih gampang, nggak harus studio gigs gitu ya, udah venue udah mulai gampang gitu loh. Internet juga mudah diakses dan media partner juga gampang diakses gitu loh. Kalau zaman dulu kan kita pakai Zin ya, berbagi kabar ya. Betul. Kalau nggak dikirim nggak tahu bang. Iya. Jadi memang sebenarnya sekarang ini gampang untuk lebih dipermudah ya sebenarnya kalau mau ya. Dipermudah. Secara venue bisa di kafe banyak, nggak cuma di studio gigs saja gitu ya. Tuh. Zaman aku dulu studio gigs bang. Iya. Nggak benar-benar dapat venue yang baik gitu loh. Tapi bukan ternyata sekarang apalah artinya venue kalau kita nggak mau membuat. Jadi aku lebih menekankan semangat dulu sama teman-teman di Samarinda gitu loh. Dan banyak nama-nama yang baik kan. Ya kalau pernah dengar ada Marvi Radio. Ada Davy Jones gitu ya kan. Atau yang sekarang-sekarang nih ada siapa tuh anak saya Sarana juga gitu kan. Sabrina Mati main juga nih di Jakarta. Aku lupa tanggal berapa dia gitu loh. Sabrinanya sendiri. Kayak di Pesta Pora kayaknya gitu. Pesta Pora ya. Kau berarti udah ini buat di scene-nya si Wo kali. Yes No Club. Sarana tuh doi ya si Sabrinanya ya. Aku kira tuh Sabrina sih. Sabrinanya ya. Seingat tuh Sabrina yang main. Oke. Jadi ya kalau dilihat memang scene-nya gak terlalu ngebentuk banget ya. Beda dengan kalau kita kultur di Jogja misalnya yang mungkin hampir ada beberapa kayak tiap bulan ada acara gitu untuk bisa melestarikan atau regenerasi gitu kan. Bener. Tapi regenerasi di musiknya ada ya. Maksudnya di noise-nya yang agak berbahaya sebenarnya. Kalau musiknya sendiri memang gigs umum gitu banyak masih? Masih banyak. Banyak. Band-band baru juga banyak. Bahkan aku sampai gak tahu nama-namanya. Cuma yang lagi aktif sekarang nih Samarinda kan ada Sumber Rezeki. Itu sebenarnya dari Sanga-Sanga. Dari kota Sanga-Sanga tapi juga aktif di kota Samarinda. Sanga-Sanga tuh mungkin berapa jam dari Samarinda? Kayaknya gak sampai 2 jam. Gak sampai 2 jam. Ya lumayan berarti. Kayak ke Bontang gitu loh. Keluar kota ke Bontang, ke Sanga-Sanga gitu loh. Aksesnya juga udah mudah gitu. Ada ya Sumber Rezeki, Borneo Skena Mandiri. Ya jadi kayak anak-anak baru yang jadi aku juga seneng liatnya bang, kayak mereka juga udah mulai mengerti bagaimana membangun relasinya, terus udah tahu cara membangun media, berrelasi sama media partnernya juga. Itu kayak menarik buat aku sekarang gitu. Dan gak ada intervensi di situ. Jadi kita datang penonton banget. Ya, lebih kalian bikin aja, nanti kabarin, nanti kita aku datang gitu-gitu lah ya. Oke. Sempat sih nanya-nanya, tapi aku cuma bilang kalian akan menemukan metode sendiri karena akan berbeda caranya gitu loh. Ya jelas berbeda lah dulu dengan sekarang gitu kan. Kan sekarang mungkin lebih banyak pilihan kan, dari venue-nya, dari sponsor misalnya kan. Betul. Oke. Nah, berarti lu sehari-hari ini di Samarinda ya? Sehari-hari di Samarinda sekarang. Samarinda, tapi kalau gue lihat kan beberapa aktivitas dari sosial media ya, terutama kayak Instagram tuh beberapa kayak ini lagi program residensi kayak waktu di Leipzig itu benar. Ya. Terus sekarang lagi di Jakarta nih ya kan untuk program residensi. Nah, itu apa sih program-program apa yang kamu ikutin biasanya kayak gitu-gitu tuh? Ya biasanya aku suka lihat open call di Instagram atau di Asian Europe yang kalau kita ketik gampangnya di Google tuh ASEP 360 kultur. Nah, itu muncul tuh. Aku biasa lihat di situ open call dan aku coba. Dan bukan berarti langsung lolos gitu. Kalau gak salah Leipzig itu aku udah nyoba 3 kali. Oh gitu. Yang ketiganya baru lolos gitu loh. Kan tiap tahun pasti ada. Tiap tahun pasti ada. Tiap tahun pasti ada. Jadi memang ngirim aja tanpa berharap lebih yang harus, tapi ngirim gitu. Nah biasa aku ngirim tuh kalau sekali ngirim tuh 10. 10 tempat? 10 tempat. Karena aku merasa pasti ada yang kena nih. Oke, itu adalah memang tujuanmu untuk mencoba menargetkan berjejaring itu ya? Ya, dan pingin men-challenge-kan diri kita juga bahwa ada anak Samarinda yang juga bisa bertukar pikiran ke tempat-tempat lain gitu. Dan aku bisa bawa pulang itu ke tempatku lagi buat aku ceritakan ke teman-temanku. Nah itu menginspirasi aku pikir untuk mereka untuk mencoba gitu loh. Atau semua untuk mencoba hal itu lagi gitu loh. Waktu di Leipzig itu berapa lama? 2,5 bulan karena kami COVID dulu baru bisa berangkat. Harusnya bisa lebih kali ya? Harusnya 3 bulan. Tapi kena COVID.
Iya. Saat itu kan COVID banget 2021. Berarti sebenarnya ketika tadi kan kamu mentionnya sekali untuk mengirimkan ini 10 titik atau 10 tempat tuh. Bener. Itu sebenarnya berkas-berkas apa sih yang bisa disiapkan untuk bisa kita mencoba ya apply di beberapa program itu tuh apa aja basicnya sebenarnya? Nah ini karena pengalaman ya. Ya dari pengalaman sosok Theo lah. Karena kan kita lihat ada beberapa programnya Theo yang udah berhasil kan. Iya. Leipzig udah berhasil. Terus yang sekarang di tim ini kan. Dan sebelum-sebelumnya yang lainnya mungkin bisa disebut nantinya ya kan gitu. Apa sih sebenarnya berkas-berkas pentingnya gitu? Caranya? Ya, pengalaman sih karena pertama tuh bikin CV ya. Pasti CV, portofolio, surat motivasi kan. Dan surat rekomendasi biasanya kalau... Pasti ada beberapa open call yang minta surat rekomendasi. Ada tuh ya? Ada. Oke. Dan kita juga harus punya teman yang cukup punya posisi di art scene atau di seni itu untuk tertolong biasanya. Pasti ditolong biasanya kan karena teman-teman gitu atau abang-abangan kita tuh pasti nolong. Cuma CV sama portofolio sih yang aku terus belajar. Jadi akhirnya aku sekarang jadi rajin kemarin-kemarin ngeliat CV orang sama portofolio orang. Kok dia bisa lolos ya? Akhirnya aku lihat oh ternyata rapi. Deskripsinya jelas gitu loh. Bahasa Inggris karena internasional pasti bahasa Inggris. Tapi jelas, tahunnya jelas, ada fotonya juga bagus. Jadi kita gak bisa sembarangan gitu loh bang. Kayak bikin portofolio gitu loh. Kayak foto, tahun, dimensinya jelas, judulnya jelas, deskripsinya jelas. Dan ada linknya yang bisa diakses buat menuju itu. CV juga begitu. Karena aku pernah baca di website apa karena mau sebagus karya apa kita juga kalau CV-nya nggak benar-benar dipresentasikan dengan baik katanya orang nggak bisa tahu tentang kita dan itu benar karena nggak semua orang tahu tentang kita kan gitu. Betul. Akhirnya aku tiap tahun belajar soal itu, try error. Akhirnya lolos, berarti udah bener nih caranya gitu loh. Kita bisa memahami kayak kekaryaan kita dikumpulin, dideskripsikan dengan baik gitu ya? Iya. Dan itu lihat orang di website dulu cara mereka nyusunnya. Oh kalau CV itu mereka nyusunnya dari biografi dulu gitu loh ya atau edukasinya dulu. Baru deh kayak pernah residensi di mana. Pernah mengikuti lab program apa, baru tuh exhibition, baru venue atau performance. Itu sampai aku pelajari loh urutannya. Supaya biar matang tuh ya. Iya karena penasaran yang bagus tuh gimana sih gitu loh. Jadi aku lihat terus. Belum lagi nanti tiba-tiba lihat yang lain. Oh ada awardnya dulu. Oke benar. Jadi kayak potensi-potensi ya. Pernah diundang di mana menjadi mentor ditulis juga. Oh bisa gitu ya gitu. Sama kayak portofolio. Karya kolektif ya karya kita juga itu. Karena belajar gitu-gitu juga. Oh jadi gak harus karya pribadi juga. Asal nama kita di-mention, kredit di nama kita ada, misalnya kayak di video klip, itu bisa jadi portofolio juga ternyata. Poin-poin itu bisa ya? Bisa, baru tahu juga karena belajar terus dari berapa tahun itu. Oke. Karena gak tahu nanya siapa dulu bang di Samarinda. Makanya teman-teman buat kayak mungkin kamu referensi, curhat, atau sharing tuh ke siapa? Karena kalau kita ngomongin kampus seni kan kamu juga bukan dari kampus seni kan? Nah itu bagaimana untuk bisa meraih informasi itu ya? Gak ada sih, curhatnya di internet. Jadi emang cari-cari gitu. Nyambungnya malah kayak di Jakarta kan. Sama teman-teman di Jakarta. Di Samarinda sekarang udah nyambung karena udah mulai berkembang. Tapi dulu nggak punya teman yang banyak untuk ngobrolin itu dulu. Sekarang udah bisa gitu. Sekarang udah oke secara pertemanan udah di mana-mana. Jadi untuk yang surat rekomendasi itu biasanya mintanya ke siapa? Kalau dulu itu saya tuh minta ke dulu tuh mintanya ke teman yang di Leipzig. Dulu kan habis lolos di Leipzig. Mau coba di One Beat. One Beat itu ada program musik dari US gitu. Nah, biasanya berangkat, tapi tiba-tiba karena itu masih COVID virtual ya. Tapi nggak apa-apa lah gitu kan. Nah, namanya kan udah masuk dulu program. Nggak apa-apa deh. Dan itu minta surat rekomendasi tuh. Aku minta sama yang aku pernah residensi dulu. Nanti aku daftar lagi, aku minta lagi sama tempatku yang residensi lagi gitu loh. Bahwa aku pernah dari situ dan biarkan dia memberikan rekomendasi itu gitu loh. Buat aku karena jadi yang nerima ini juga merasa oh ini tempat residensi yang sebelumnya juga ngasih tahu. Jadi ini masih segar bagaimana proses orang ini kemarin residensi di situ. Aku sih ngeliat strateginya begitu gitu loh. Ya. Dan itu sangat ampuh ya surat rekomendasi itu ya.
Ya sekarang sih udah mulai lolos aja, nggak harus 2 kali 3 kali. Oh, Dulu sih nunggu, tahun ini nggak lolos, coba tahun depan lagi. Oke, jadi yang Leipzig ini kategori yang paling lama dalam programmu dikeluar. Ada sebelumnya yang lebih lama ada nggak? Nggak ada tuh yang paling lama. Paling lama ya? 2 bulanan setengah itu 2 ya? bulan setengah ya. Lumayan lama banget tuh buat aku tuh. Jadi kalau yang di Leipzig ini artinya apa? Kamu bikin karya di sana kah atau membawa karya lama atau bagimana? Bikin karya baru apa gimana? Konsepnya open studio Kak. Tapi aku bikin karya baru. Jadi aku bikin Spinnerai Sound Project. Jadi tempatnya kan di Spinnerai, di Pemintalan dulu ya. Dulu bekas gedung Pemintalan. Terus disulap jadi studio. Ada tempat printing, tempat ini, tempat itu, ada galeri. Nah, akhirnya aku bikin sound project database. Jadi aku ngerekam soundscape untuk melihat perubahan sekarang fenomena suara di situ. Karena dulunya arsip-arsipnya lewat foto, lewat teks kan itu Pemintalan. Aku coba buat membangun pendekatan baruku dengan suara di era itu saat itu. Dan memang jadi ada perubahan yang signifikan dengan kota tempat tinggal aku. Dan aku ditanya sama direkturnya apa yang paling membekas. Suara gereja buat aku bilang. Karena aku orang Islam, mungkin ya tinggal di Indonesia lebih sering dengar azan. Tiba-tiba di sana jadi berbeda. Tapi bukan masalah itu suara dari gereja, tapi adalah kita jadi tahu kita berlokasi di mana melalui suara gitu loh. Oh jadi berbeda ya gitu ya kan, jadi berbeda nih. Ada yang berubah polanya melalui pendengaran gitu loh. Karena kita mungkin di sini di Indonesia kan paling seringnya dengar azan ya. Paling basic ya. Kemana-mana kita ke beberapa titik terutama yang mungkin mayoritas Islam itu pasti dengarnya. Kan ada juga yang mau azan tuh sounding juga gitu-gitu. Cek sound gitu kan. Ketika nanti kita pergi ke satu daerah yang minim muslimnya berbeda ya lagi itu ya. Iya. Tiba-tiba nggak ada suara anak-anak kecil, nggak ada suara motor lewat. Lonceng aja itu bagus banget, sumpah bagus banget. Itu kayak wah aku kayak bukan memang di negeri lain gitu loh. Dari situ aku ngerasa sound itu mengidentifikasi kita berada di mana gitu loh. Jadi si Leipzig ini kategorinya memang yang tempatnya jauh dari keramaian ya? Iya saat itu benar sekali. Apalagi hari Minggu. Biasanya kan kalau hari Minggu kan jarang keluar. Iya. Oh gitu. Jadi benar-benar sunyi itu ya? Sunyi. Terus bunyi lonceng, bayangin bagus banget. Bagus banget ya? Sampai sekarang aku masih ada di rekaman di databanknya masih ada. Bagus banget itu. Iya. Karena memang berbeda situasinya. Benar. Terus mungkin ngomongin vibes-nya itu juga beda ya kan. Karena dia cenderung ke mungkin pegunungan dikit ya. Apa desa-desa gitu ya? Enggak kota tapi agak desa gitu. Tapi kota, enggak desa banget sih. Iya, desanya mereka beda sama desa sini. Iya. Desanya kayak keren gitu. Berapa jam ya dia kalau ke sentral ya? Cuma 20 menit kok. 20 menitan ya? Naik bis yang di tengah kota itu kan. Yang kita pakai koin itu kan. Nggak sampai 20 menit, nggak sampai 15-20 menit lah. Deket banget. Dari Leipzig ke Berlin juga cuma 1 jam. 1 jaman. 20 menit gitu aja. Itu orang Indonesia pas di angkatanmu ada siapa aja? Atau kamu sendiri? Ada Meta Melita dari Jakarta. Jadi yang diterima Meta Melita Jakarta. Aku ngewakilin Kalimantan Timur sama Rinda saat itu. Berangkat kami sama-sama. Sama-sama kena COVID. Jadi sama-sama tertunda gitu. Itu di tahun berapa ya kemarin ya? 2021. 2021. Ya, pertama kali kayak baru-baru bisa keluar pesawat. Jadi karena ketat banget kan itu. Iya. Ada peraturan yang kayak harus ketat masker vaksin, masker dua. Iya benar. Harus punya antibody yang ini betul, gitu. Betul. Agak ketat ya. Repot banget saat itu. Pertama di era setelah udah boleh penerbangan tuh ya. Baru-baru boleh. Baru boleh penerbangan. Jadi langsung emang ke Eropa lagi kan? Iya, dan itu kayak jadi pertama kali ke Eropa dan lagi ketat-ketatnya. Itu emang kayak gugup banget. Dan di Eropa sendiri juga emang lumayan ketat juga? Enggak. Malah enggak? Kita sampai-sama disuruh lepas masker. Pakai masker cuma di gedung, di dalam rumah. Oh gitu. Di luar malah harus lepas masker, kebalik kan? Iya. Di sini justru di rumah lepas, kalau kita berpergian baru make. Sampai 2. Iya. Sampai 2 masker saya tuh ingat. Memang ada yang negor di sana? Enggak ada. Cuma dikasih tahu ngapain pakai masker. Gitu. Oke. Malah berbeda ya waktu itu ya? Malah disuruh hirup udara, jadi kebalikannya di sana. Jadi waktu itu mengganggu proses berkarya nggak di sana di saat yang mungkin peralihan COVID itu enggak? Justru malah lebih fokus saat itu. Lebih fokus banget karena jadi kayak
Aku selalu merasa kalau aku pergi ke suatu tempat, aku harus bertanggung jawab sama orang yang ngundang aku. Oke. Nah, mungkin ini baik buat teman-teman dengar juga bahwa ketika kita diundang, kita memang 100% harus bertanggung jawab sama yang ngundang. Walaupun kita boleh kemana-mana karena mereka pasti gak marah gitu loh. Tapi kan kadang bablas, ya itu tuh. Kita harus sadar diri juga ya di tempatnya mereka diundang, tahu diri lah ya. Tahu diri dan memang harus memberi perhatian banyak ke mereka. Maksudnya dengan memberi karya yang baik. Aku kan didanai sama Goethe Institute. Aku gak mau mengecewakan, aku harus memberi karya yang baik buat menurut aku. Gak membuat keributan yang aneh-aneh, menjaga diri. Karena cobaannya banyak kan pasti kan. Di negeri orang gitu loh. Lihat macam-macam, megang uang pasti kan. Itu full funding ya? Full funding. Jadi pembiayaan full dan produksi semua ada budgetnya. Ada. Oh, dan itu bisa kamu sisihkan sebenarnya? Bisa. Aku termasuk orang yang cukup irit dan gak mau beli sesuatu kalau gak penting. Jadi bisa saving lah ya? Bisa saving. Karyamu sendiri itu lumayan kayak jadi cost tinggi gak di sana? Karena mungkin belanjanya atau stoknya gitu ada yang kategori susah nggak didapetin di sana? Nggak terlalu karena aku udah spend buat beli sound card dan Zoom recordingnya juga. Jadi sisanya aku cuma buat riset perjalanan kali ya, bayar perjalanan aja gitu loh. Audio dikumpulkan juga jadi kayak gratis kan. Persiapan buat pameran ya sebenarnya. Jadi kayak teknis-teknis pamerannya aku perlu ini baru beli gitu loh. Karena kan open studio kan gitu. Apalagi yang waktu online sama OneBeat itu malah gak beli apa-apa. Website disediain, kita cuma ngumpul karya di Google Drive. Jadi uangnya gitu. Jadi mereka tetap menyediakan budget ya? Ada. Meskipun online gitu ya? Dan lucunya ada 2, V-Production sama V-Artist. Jadi kayak widih. Itu yang di Amerika ya? Iya, widih banget. Iya. Tapi ya tetap beli keperluan ya. Iya. Wifi itu maksudnya dispen, laptop yang bagus jadinya gitu. Itu berarti karena kamu kan mungkin di Samarinda ini bukan dari lingkungan yang seni-senian atau mungkin tidak dari istilahnya informasinya yang gampang didapat. Itu bagaimana kamu bisa menemukan kayak open call itu? Aku pertama sangat penasaran residensi itu apa sih? Ya, aku kan follow beberapa galeri ya. Saat itu aku follow Mes 56, follow Ruang Rupa ya. Udah lama follow Good School juga, follow Menteng apa segala macam. Pasti lihat yang namanya residensi gitu. Ini apa sih gitu. Dan aku cari tahu, itu kita ke suatu tempat berkarya gitu ya kan. Dan ada syaratnya gitu loh. Akhirnya aku cari tahu juga web-webnya gitu loh. Dengan kata kunci ya sebenarnya simple, residensi seni gitu loh. Akhirnya aku sampai sekarang udah percaya sama yang Asian Europe itu yang 360. Asian Europe 360. Biasa aku ngetik gitu aja di Google. Sama aku follow Tagar di Instagram. Open call. Gitu-gitu. Itu biasanya pasti muncul random. Dan aku selalu save tanggal-tanggalnya. Ini masih bisa, ini masih enggak, masih bisa, masih enggak gitu. Coba itu sih. Coba lihat kalau akunya merasa mampu, aku coba. Biasanya aku baca dulu sih formulirnya. Kadang ada yang minta dijelaskan ya 3 bulan itu uangnya berapa ya yang bisa disediain. Nah itu kadang aku skip yang gitu-gitu. Karena aku kayak masih belum siap nih merumuskan matematikaku gitu loh. Tapi kalau dia cuma minta jelaskan 3 bulan tuh ngapain pakai kata-kata untuk praktik, aku masih bisa mencoba itu. Biasa aku lihat itu sih syarat-syaratnya gitu loh. Jadi sebenarnya setiap tempat, setiap negara berbeda-beda sistemnya, caranya gitu ya. Betul. Jadi yang tadi kamu mention itu si website 360 itu sebenarnya lebih ke ada bayarnya atau gratis aja full itu? Bisa diakses semuanya? Bisa diakses. Kan ada katanya yang sistem member soalnya websitenya. Aku biasa gak ikutin yang gitu-gitu. Jadi semua free ya? Free. Kamu cari aja cek linknya terus akses ke linknya gitu ya? Benar. Dan mereka cukup update terus itu. Update banget gitu. Aku coba cek di situ terus. Karena itu kan biasa dekat ya sama Indonesia kan. Karena di Asia Europe pasti dia menyediakan internasional yang melibatkan negara kita gitu loh.
Jadi ini peluang yang baik nih buat mencoba gitu loh. Jadi coba-coba sampai ngeliat ini jadi peluang strategi juga untuk berkarya, karena aku merasa sebagai anak daerah aku gak harus berkarya terus di kotaku juga. Aku harus belajar lagi keluar buat minimal refleksi lah untuk apa yang telah aku kerjakan di kotaku dan melihat situasi terkini di tempat yang misal sekarang tim ya. Karena kita ngerti gitu loh, kayak oh sekarang tim programnya begini, teaternya isunya sekarang begini gitu ya kan. Aku bisa bawa pulang itu buat cerita. Oh ternyata begini-begini gitu loh. Kayak kita harus coba nih melihat perspektif ini gitu kan. Itu kan jadi hal yang baik buat referensi bersama gitu loh. Itu kan beda ya pengalaman cuma lihat di Instagram ya. Iya betul. Gue misalnya kayak aku nih ketemu kamu gitu. Kamu bisa ngasih kisi-kisi ke aku. Itu kan berarti gitu loh. Berarti banget gitu loh. Dan secara gak langsung aku membangun jaringan. Iya. Itu yang lebih penting kadang. Berkomunikasi, berjejaring kan. Benar kan? Berkolaborasi gitu. Iya. Tapi dari setiap tadi kamu yang cerita, entah itu program residensi atau kamu berjejaring, itu berarti garis benang merahnya adalah musik ya? Musik. Oh, kalau yang sekarang yang kamu lagi ikuti di tim ini kan ini lebih ke teater ya? Iya. Artinya kamu daftar atau apply di program residensinya, daftarnya sebagai apa? Ya ini lintas disiplin. Oke. Jadi ini Jakarta International Theater gitu ya, DITP gitu kan. Salah satu komite teater. Iya. Salah satu programnya ada residensi Southeast Asia, artis diundang. Dari 109 ada 8 orang pelamar yang masuk, 2 dari Indonesia. Oke. Denzil dari Jakarta, dancer. Aku yang wakil lagi dari Kalimantan Timur sama Samarinda. Sisanya dari Bangkok, Vietnam. Dari Bangkok, dari Thailand. Sorry bukan Bangkok, Thailand, Myanmar, Vietnam gitu. Dan lintas disiplin. Aku kebagian yang dipilih karena aku punya disiplin sound. Tapi di program ini kita bukan kamu yang sound ya, kamu yang ini enggak. Di sini justru kita berbagi metode. Jadi nggak ada direkturnya, nggak ada aktornya, nggak ada si performance artisnya, nggak ada dancer. Jadi semua dance, memang ngedance. Semua pada belajar bikin soundscape, semua pada belajar ngedirect, bikin script semua nih. Jadi dari pengalaman pertama aku juga akhirnya aku belajar dance sama anak-anak dancer. Jadi nanti outputnya untuk yang program di tim ini akan seperti apa? Pameran kah, perform atau apa? Pertunjukan. Tapi diniatkan ini menjadi pertunjukan yang membagi proses perjalanan laboratorium residensi ini gitu loh. Semacam lektur kali ya gitu loh kalau bisa dibilang gitu Kak gitu loh. Berapa lama itu programnya? Kami datang 23 Juli, tanggal 12 Agustus pentas di GB 12 Agustus. 12 Agustus. 2 mingguan lah ya. Iya, mau 2 minggu 3 minggu sih. Programnya itu sendiri ya. Dan itu akan berjejaring, berkolaborasi dari setiap individu itu ya. Benar. Dan kami akhirnya diskusi setiap hari dan kami merasa kayak kita perlu bikin kolektif deh, kita 8 orang ini. Jadi 8 orang ini sudah setuju membangun kolektif jarak jauh gitu loh. Dan saling berbagi tentang apa yang kita lakukan di negara masing-masing atau di kota masing-masing. Dan mau bikin event jarak jauh juga gitu loh. Biasanya kan output residensi kan abis bikin karya masing-masing udah. Ini enggak, kita bikin kolektif aja gitu. Jadi jejaring ini akan terus ada ya setelah programnya selesai, tapi ini komunikasi terus gitu ya? Iya pinginnya, niatnya begitu karena katanya bikin kolektif gampang, mempertahankannya susah. Nah, kami mencoba untuk tidak memikirkan mempertahankannya, tapi gimana kita jalan dulu gitu loh. Karena ini jarak jauh ya, ada negara-negara lain gitu ya kan. Kulturnya beda, terus tahun kelahirannya pada beda-beda nih. Ada yang dari 90, 91, 92 sampai yang 2000. Ada juga. Ada. Jadi kayak kita bikin aja gitu. Dan paling simple kita coba bagi dulu metode dan link di kota atau negara masing-masing. Jadinya kepikiran kayak mau bikin pameran online, pameran video online. Jadi kayak membuka peluang itu gitu loh. Total berapa orang itu programnya? Di dalam itu. Program itu? 8 orang. 8 orang. Paling jauh dari? Masih Southeast Asia. Masih Southeast ya? Laos, Myanmar. Vietnam, Thailand, Indonesia. Brunei nggak ikut? Brunei, Malaysia paling ya. Oke. 8 orang total ya? 8 orang totalnya. Nah ini kamu tahu program ini dari mana?
dari ASEP itu. Oh. ASEAN Europe itu. Oh gitu. Yang Jadi lihat di situ, gitu. rajin dong berarti ya? Lumayan rajin sekarang. Nah, ketika kamu tadi kan selalu bilang berpergian, entah itu project, berjejaring, berkolaborasi. Kerjaanmu tadi yang di kantoran bagaimana? Yang kebudayaan itu? Nah, karena dinas kebudayaan. Oke. Ya, yang ngirim surat kan dari Dewan Kesenian Jakarta. Oh, oke mereka ya ACC ya? Harusnya ACC. Mereka bilang, saya nggak minta apa-apa loh. Saya cuma minta surat izin dan ini bersentuhan sama kebudayaan. Harusnya nggak ada yang salah dari situ kan? Iya. Pasti di-approve karena nggak merugikan siapapun. Ya memang waktu kalau di job desk kita waktu maksudnya si kamunya di kebudayaan Samarinda ini bagian apa kerjaannya? Sebenarnya honor itu nggak ada jabatan ya. Oh. Dan itu ditulis sebagai administrasi umum secara. Cuma karena dulu sempat di museum Samarinda, jadikan asisten kurator di SK, sampai di SK jadi kurator juga. Nah ini ikut sertifikasi kurator aku Kak. Oke, dari BNSP. Oh, di Galeri Nasional berarti? Enggak, dia datang ke Kalimantan. Sana. Para pengujinya, programnya. Aku ikut sektor atau ikut yang kurator museum. Oke. Lolos. Jadi fokusnya jadi kayak mengkurasi dan lebih membangun deskripsi buat dinas gitu loh. Oh, udah dari 2018. 2018. Oh gitu. Sekarang di rumah adat. Dulu di museum mau 7 tahun, sekarang di rumah adat. Oke, jadi emang karena ini berhubungan dengan kebudayaan, makanya kalau dinas-dinas luar yang tadi kamu mention sampai 3 minggu ini nggak apa-apa ya mereka ya? Apa? Karena kan dari kebudayaan ya kan. Sama-sama masih berhubungan relate gitu ya. Oke, mereka senang juga sih ya dapat ada salah satu dari pihak mereka yang diundang ke Jakarta untuk mengikuti program gitu kan? Iya, kalau kepala dinasnya sih pernah pesan sama aku gitu kayak numpung masih muda nggak apa-apa. Explore terus aja. Karena kan kesempatan katanya nggak datang 2 kali gitu ya. Oke. Gitu maksudnya nggak semua orang tahu juga yang kayak gini-gini kantor gitu kan. Kayak gitu. Kalau di kantor kan minatnya belum tentu ya kayak gini ya gitu kan. Ada yang memang mau kerja aja gitu kan. Kalau aku kan di sisi lain aku ternyata sebagai seniman juga gitu kan. Gitu loh. Iya. Titelnya bukan juga sebagai karyawan di kebudayaan tapi memang jadi seniman juga gitu ya. Iya gitu loh. Jadi ada pola pikir itu gitu loh. Tapi itu yang jadi menarik dari segi sudut pandangku sekarang karena aku di pemerintahan nih. Jadi ada 2 sisi aku ngelihat sekarang kotaku gitu dan untuk melihat banyak hal aku jadi 2 sisi gitu loh. Sebagai kesadaran pemerintahan dan kesadaran kita sebagai seniman yang di jaringan komunitas atau kolektif gitu loh. Berbeda jadi yang lihat sekarang beda banget gitu loh. Jadi karena keseringan kamu berhubungan sama orang pusat atau melihat banyak gitu ya. Jadi melihatnya jadi juga agak berbeda kalau mandang antara Samarinda yang atau di tempat lain gitu ya. Iya dan jadi sering kelepasan. Kayak kemarin tuh ada dinner privat ya. Yang residensi di sini. Yang panitia di sini. Oke. Lu tau gak gue di mana? Di mana panitia? Di panitia. Karena kebiasaan jadi orang pemerintahan. Dan itu nggak sadar. Iya. Karena emang gitu. Dan tapi jadinya malah sekarang apa ya? Jadi mau membantu gitu sama teman-teman kayak, oh kita kalau di pemerintahan itu bukan nggak bantu, tapi kamu harus punya rekening yayasan. Jadi kayak jadi ngasih tahu gitu loh. Di mana yang mereka belum tahu, jadi tahu sekarang. Kita harus bikin portofolio nih biar jadi data dinas gitu-gitu. Jadinya mereka bisa diundang gitu-gitu. Jadi ada apa ya istilahnya mungkin payungnya gitu ya. Payungnya. Yayasan itu ya. Bener. Oke. Jadi banyak bocoran sebenarnya kamu orang dalam juga kasarnya kan? Orang dalam. Iya, orang dalam banget. Iya orang dalam banget ya. Oh gitu. Lihat panitia misalnya capek ngerti jadinya. Ya. Jadi nggak pengen ngerepotin jadinya gitu loh. Iya. Karena tahu produksiannya lah apa semua kan. Oh gitu. Kayak kakak tuh pasti lihat tuh panggung besok sudah ada. Tapi kan dia nggak tahu ya proses panggung tuh datang besok tepat waktu ya. Iya betul. Penuh perjuangan tuh pasti. Belum lagi yang katanya ternyata tuh pernah di booking. Terus kita gimana caranya mempertahankan besok harus datang juga. Wah itu kan senimannya atau musisi kan nggak tahu yang gitu-gitu. Iya. Berarti kalau kayak misalnya kamu aktivitasnya kan lumayan padat ya. Artinya kerjaan di kebudayaan Samarinda. Terus kadang suka ikut project-project residensi. Kalau untuk yang ngomongin noise-noise-nya sendiri, gimana meluangkan waktu untuk bisa
merilis atau kasagernya istilahnya kayak merilis stresnya untuk bermain noise tuh gimana? Ada waktunya kapan? Di rumah. Oh di rumah. Aku lebih fokus sama rilisan. Oke. Rilisan noiseku udah 200-an berapa gitu ya. Tapi aku suka juga aktif setiap minggu untuk merekam bebunyian sekitar, field recording. Oke. Sama teman-temanku, sama Jikri, sama Duha. Kami bikin namanya Situation Under Record. Oke. Itu memang mingguan merekam ya aktivitas bunyi sekitar atau field recording yang dekat sama kita gitu loh. Itu juga rutin tiap minggu tuh. Oke. Akhirnya kita diajak ke Biennale Jogja buat September. September ini? Iya. Oh, namanya apa? Kolektifnya atau kelompoknya? Situationist Under Record. Oh, ada 3 orang tadi. Iya. Oh, di kekaryaan yang Jogja Biennale ini bikin apa nantinya ke depan? Merespon isu itu okay. bunyi sekitar juga field recording. Oh, oke. Itu termasuk undangan kekaryaan tuh ya? Undangan. Bikin instalasi berarti? Belum tahu. Karena belum tahu. Masih ngobrol sama Bob Edrian. Kebetulan kuratornya Bob Edrian. Terus si Jikri juga ngobrol sama Kak Alia gitu kan sebagai anunya juga. Jadi kita masih kayak mengikuti dulu baiknya gimana ini atas masukan-masukan dan baru kita mulai gitu. Oh gitu. Diundang juga berarti Jogja Biennale ini ya? Iya, baru-baru aja sebenarnya. Baru ya? 5 hari yang lalu. Oh, berarti lumayan informasi yang cukup membanggakan juga lah ya. Akhirnya dapat undangan di Jogja Biennale untuk merespon kekaryaan di sana gitu ya. Tapi aku nggak tahu ya Kak. Tapi buat aku karena tahun lalu aku nggak ada sama sekali ya. Baik job dan nggak berangkat. Ini aku baru pertama kali lagi berangkat loh. Tahun lalu aku nggak ada berangkat sama sekali. Tapi aku percaya maksudnya di satu sisi dalam arti secara sisi religius ya. Kita kalau emang belum siap pasti belum dikasih. Oke. Tapi kalau kita sekali dikasih, lu emang siap atau enggak gitu loh. Betul. Nah, kayak aku lihat nih kayak tiba-tiba dapat nih, terus dapat lagi. Aku lagi jadi mempertanyakan, aku udah siap belum nih? Kalau tiba-tiba emang doaku dikabulin. Betul. Betul. Itu tuh, aku ada sisi itu juga sebenarnya. Oke. Dan aku nemukan di 2 tahun terakhir ini. Oke. Jadi ada refleksi diri gitu ya? Aku mulai rajin subuh gitu loh. Oke. Itu ada salah satu kehidupan aku yang berbeda sebenarnya sekarang gitu. Oh, kenapa baru-baru ada itu di sekarang-sekarang ini? Ya karena butuh melihat posisi sekarang kita terlalu sibuk. Oke. Terlalu nyari uang buat kerja misalnya gitu ya. Kerja atau cari uang sama aja. Terlalu berkarya. Terus aku jadi lupa tentang sisi agamaku sendiri gitu loh. Oh. Karena aku menyempatkan hal yang paling sulit yaitu subuh. Oke. Aku memang gak 5 waktu tapi subuh yang aku kejar. Dan gak tahu kenapa juga. Bagian subuh ini selalu dikejar? Kejar dan bisa. Oh. Apa yang membuat kamu berpikir kayaknya ke-triggers untuk kembali ke istilahnya menguatkan imanmu lah kasarnya gitu. Itu apa sebenarnya? Apa ya? Kita bisa ngontrol apapun ya. Berkarya kan ngontrol ya. Iya. Tapi gak bisa ngontrol diri. Yang dalam arti ketika banyak pikiran atau banyak hal yang ini apa ya ujungnya ya. Tapi pas dibawa maksudnya dibawa sholat gitu ya. Itu bukan nyari ujungnya tapi bagaimana kita mendamaikan diri. Itu yang ketemu akhirnya. Ketemu damai itu gitu. Dan damai itu membuat aku jadinya tidak terlalu baper untuk berbagai hal. Oh, kalau bikin apapun, bersentuhan dengan apapun. Yes. Berkarya, bekerja sama. Bahkan misal ada situasi konflik, aku memilih untuk gak mau terlibat. Kayak aku merasa kayak ini memang kadang kita gak perlu ikut terlibat gitu loh. Oh, ini berarti manajemen kolbu ibaratnya ya. Gak tahu kenapa tiba-tiba kesini nih. Gak apa-apa, berarti artinya memang ada titik di mana mungkin ini juga part dari sebuah manajemen. Artinya kan ada orang kalau mungkin tidak merasa tadi ada kayak kesabaran atau ego kan. Kalau ada momen kayak apply tiba-tiba tidak pernah keterima kan kesel kan. Wah ini salah gue dan di mana. Dan bisa depresi katanya. Iya, karena merasa stres kan. Aku gak bagus ya gitu. Iya, kalau gitu. Yang tadi kan jadi merefleksikan sendiri kayak sabar. Oh mungkin belum saatnya. Ada berpikiran kayak gitunya kan. Ada. Oh karena kan apply di beberapa project atau apply di beberapa residensi kan belum tentu kita ngirim langsung keterima, belum tentu. Kayak tadi kamu mention di Leipzig ini 3 kali. 4 kali. Yang ketiga baru bener kan. Nah artinya kan memang ya itu ada kayak harus tahu juga kapasitas diri kan. Ada titik balik gitu loh. Oh. Dan gak tahu kenapa, makanya tadi aku mikir tiba-tiba hari ini kayak jangan-jangan aku siap gak? Karena ketika dikabulin tuh bahaya banget.
Oh. Bahaya bukan berarti bahaya yang jelek ya. Paham, ada sesuatu yang bagaimana nih gitu ya. Siap nggak kita gitu loh. Jangan sampai kita dikasih nggak siap. Aku jadi sadar Tuhan bukan nggak mau ngasih. Tuhan nunggu kita Kitanya siap nggak nih kamu gitu siap loh. gak? Iya. Gampang kok dia ngabulin ternyata. Ternyata ya. Ternyata. Bener juga sih. Ada itu kan sebenarnya kayak jadi kita tahu sadar bahwa kapasitas diri kita. Betul. Artinya ini mungkin ya misalnya kita berdoa mau kayak misalnya pingin punya rumah gitu kan. Kok belum terkabul ya mungkin belum saatnya juga gitu ya. Mungkin takutnya nanti kalau kita dikasih rumah nggak bisa ngerawat rumahnya atau bagaimana lalalanya kan. Ya. Kaget dengan mati air atau apa gitu ya. Karena di perumahan belum terpasang gitu apa gitu. Bisa jadi memang kalau kita memahami jadi agak reda tuh ya pemikiran tuh. Nggak stres gitu loh. Iya jadi ya makanya itu kayak berdampak di kesenianku juga sama di skenaku gitu. Buat aku pribadi. Jadi kalau memang lihat teman-teman yang kayak kok aku belum bisa ya bang gini-gini. Mungkin emang belum saatnya kali. Masa jadi kayak gitu ngomongnya. Ya. Mungkin emang disuruh belajar dulu kali kita sabar gitu loh. Gak tahu kenapa di bridgingnya ke sini. Gak apa-apa. tapi kayak kamu dalam waktu setahun itu untuk kayak apply gitu pastinya ada yang tembus gak? Gak ada saat yang itu ya. Oh saat itu ya? Gak ada. Terus gak ada keluar kota juga. Di Samarinda juga gak berkesenian. Cuma kantoran aja ya. Berkebudayaan di kantor aja. Jadi kayak akhirnya memilih itu malah. Memilih untuk kayak refleksi aja lama tuh. Lama banget sampai hari ini. Oh. Jadi kebiasaan jadinya. Oh, tapi sekarang pelan-pelan sudah mulai terwujud kan? Terwujud. Dan bertanya-tanya sekarang apakah ini emang saatnya. Atau malah dikasih pelan-pelan. Tapi kita lihatnya malah bukan pelan-pelan. Ya. Gitu. Dan jadi takut sekarang buat ngomong. Kenapa? Karena kalau ngomong asal ya. Mungkin asal aja ngomong gitu ya. Ternyata bisa jadi doa. Memang ada baiknya kan orang-orang ya, tua atau orang-orang apa ya misalnya orang tua kita tuh kadang kalau ngomong itu yang benar karena bisa jadi doa. Makanya jangan bilang kan kayak lagi gak ada duit. Jangan tuh sebenarnya tuh. Bener. Takutnya nanti dibener gak ada duit gitu kan. Iya benar-benar. Sekarang jadi takut yang gitu-gitu. Jadi gak berani. Emang ada contoh apa dari omonganmu yang kok jadi kesampean nih gitu? Apa? Ada gak? Enggak, pengalaman. Dulu kan asal kak, nggak terkurasi dengan baik mulut kita gitu loh. Sekarang udah mulai ngerem nih. Mulai ngerem, jadi kayak takutnya misalnya kayak mungkin Manu nih nggak bisa, itu nggak boleh tuh. Hati malah nggak bisa beneran. Jadi kayak diganti bahasanya tuh diem aja sekarang. Dan sekarang lebih banyak dengar sih. Banyak dengar. Karena ini interview ya, podcast gitu. Jadi aku banyak ngomong. Tapi nggak apa-apa, ini kan ngobrol sebenarnya, tektokan sebenarnya. Kalau di lain aku nggak terlalu sekarang. Lebih banyak dengar sekarang. Lebih banyak waktu untuk memang mengambil informasi ya daripada memberikan informasi gitu maksudnya. Aku sadar karena hal yang paling sulit itu adalah mendengarkan. Memang ada fase untuk orang itu susah untuk mendengar ya. Pengennya dia ini mulu gitu. Iya, paham. Aku kan selalu merasakan pengen didengar dulu ya. Kayak aku ngomong mau didengarkan kan. Semua orang pasti ngomong mau didengarkan kan. Tapi aku sekarang merasa aku menjadi orang yang mau mendengarkan gitu loh. Jadi siapa tahu dia pengen didengar malah. Jadi malah aku dapat informasi juga gitu loh. Dan itu ternyata baik banget. Udah berjalan berapa lama nih sudah mengerti tentang soal refleksi diri, pemahaman itu dari 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini. Iya. Tapi efeknya bagus ya? Bagus banget kak. Bisa banyak menerima informasi gitu ya? Dengerin aja. Mempengaruhi kekaryaan gak? Bukan mempengaruhi kekaryaan secara artistik mungkin ya. Lebih kayak mempengaruhi kita mengerti tentang metode dia. Dan bisa ambil yang baik. Orang tua bener kan? Ambil yang baik, jangan ambil yang buruk. Itu terjadi ternyata sekarang. Jadi aku ngambil yang baik-baik aja gitu. Karena kita gak akan bisa merubah keburukan orang lain. Dan tidak bisa mengontrol perkataan orang lain buat kita juga. Tapi kita bisa memberi efek yang baik buat dia gitu loh. Itu yang aku coba. Memang sulit. Makanya sebenarnya kamu ketika sudah mengetahui ini, kalau lagi apply beberapa program, kalau gak keterima itu gak apa-apa, gak jadi stres ya? Gak jadi masalah. Karena banyak orang yang jadi stres. Bener, katanya begitu, emang ada. Jadi gini, ibaratnya kan, wah gue udah maksimal, gue udah total, tapi kenapa ya gak pernah dateng. Belum lagi temennya tiba-tiba lolos. Nah dia melihat ada temennya mungkin yang baru nyobain sekali aja lolos. Sedangkan ini udah berkali-kali gak lolos kan jadi kepikiran tuh.
Itu Ada nggak loh apa-apa. baik. Iya, tapi nggak apa-apa sudah sekarang buat aku. Oh. Mungkin buat teman-teman harusnya nggak usah terlalu dipikirin. Apply aja. Sesimpel itu ternyata. Apply aja gitu. Cobain aja ya. Iya. Kalau Jangan takut bahasa Inggris kita salah. Bahasa Inggris tuh bagaimana? Kadang tuh jadi poin untuk kayak orang untuk mundur ya, karena bahasa Inggris, wah harus bahasa Inggrisnya bagus nih karena presentasi karya itu sebenarnya bagaimana sih? Kalau aku pakai Google Translate kok Kak. Nggak benar-benar bisa bahasa Inggris banget aku sebenarnya. Nanti kalau di istilahnya keterima lalu berkomunikasi di sana bagaimana? Ya dengan bahasaku yang maksudnya standar banget ya buat bicara ya. Iya. Tapi kita harus bisa ngakalin. Jadi kalau bisa aku mau presentasi aku nulis dulu. Oke. Dari bahasa Indonesia, terus aku baca pakai laptop. Dan akhirnya mereka menghargai itu. Dan gak apa-apa? Ada usaha, iya gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Dan ini terjadi di beberapa presidensiku termasuk presidensiku ini. Oh gitu? Iya. Yang sekarang ini pun masih? Iya, misalnya aku mau pengen ngasih tahu yang baik ya. Iya. Karya dia ini bagus nih, aku mau ngasih tahu dia. Nah. Bahasa Indonesia kan enak ngomongnya. Iya. Bahasa Inggrisnya pasti kayak ada bahasa-bahasa yang gimana. Aku nulis di Google Translate terus aku bacakan depan dia. Justru dia respect. Oh, caranya begitu ya? Caranya begitu, jadi gak ada masalah sebenarnya bahasa Inggrisnya gak ada masalah. Untuk nyusunnya sih entah itu mungkin kan ada kita nulis dulu esai atau nulis ke portfolio itu juga sebenarnya bisa dibantu dengan Google Translate gitu ya? Bisa. Dan ada beberapa yang pasti direview pakai bahasa Inggris kan? Iya. Kan tinggal copy paste kalau yang sudah bahasa Inggris. Oh, oke. Jadi sebenarnya jangan minder kalau memang secara bahasa Inggrisnya belum maksimal gitu ya. Enggak, jangan minder, jangan. Yang penting bagaimana berusaha ya dengan segala cara, karena sekarang sudah banyak ada ChatGPT misalnya, betul. ada Google Translate ya kan, itu kayaknya bisa jadi komponen untuk bisa membantu ya. Betul. Karena kata orang kan kadang kita yang harus ngambil kesempatan itu. Yes, benar. Aku sih pernah dengar ya beberapa kali tuh dikasih tahu begitu gitu loh. Iya. Tapi kalau dari segi misalnya apa sih yang kamu lihat selama mengikuti ya mencoba apply program-program ini yang krusial banget harus dibagusin atau harus dijadiin kayak ini ujung tombaknya itu bagian apa? Portfolio kah atau ada apa lagi selain rekomendasi itu ada apa lagi sebenarnya? Sebenarnya portofolio sama CV. Itu udah paling penting ya? Paling penting karena di situ kan karya-karya kita dilihatkan juga. Oke. Dan penting buat kita juga untuk tahu karya-karya situasi terkini ya. Jadi ada referensi untuk melihat situasi terkini membuat karya sehingga itu bisa relevan dengan tempat residensinya. Atau membaca dulu karya-karya yang pernah lolos di tempat residensi itu. Jadi bisa relevan juga untuk me-apply di tempat itu gitu buat aku gitu. Oke. Karena karyamu sendiri kan sebenarnya banyak instalasi atau sound misalnya kan. Iya banyak itu bagaimana untuk mempresentasikan ke misalnya program-program apply itu? Misalnya dia bersentuhan di samping tempat residensi ada sungai, ada lingkungan. Ya udah berarti soundku berbasis atau pendekatannya dengan lingkungan gitu. Oh, jadi harus tahu dulu ya secara tempat residensi atau kebutuhannya gitu ya. Betul sekali tuh. Kita harus tahu dulu. Aku suka kok lihat-lihat karya-karya sebelumnya. Pasti di websitenya tuh ada. Orang maksudnya seniman-seniman sebelumnya yang keterima gitu ya? Bener. Jadi, contoh-contohnya begini nih. Bener sekali. Jadi artinya memang harus lebih dalam riset juga ya? Iya, jadi nggak asal apply juga. Iya, jangan asal apply. Ini bagus nih atau istilahnya dapat per diemnya nggak gitu juga ya. Tapi dilihat juga soal programnya, terus ngapain aja nanti seniman di sana gitu ya. Betul. Dan kalau syukur, kalau kita udah punya dapat relasi yang baik, dia bisa nyalonkan. Rekomendasi. Teman kita yang sebelumnya kan. Iya. Coba daftar di sini nanti aku yang bilang. Kayak kamu berarti Leipzig bisa tuh ya? Bisa, misalnya kayak coba daftar di Leipzig deh. Karena kamu dari Indonesia gitu ya. Jadi kan setidaknya dia punya posisi sedikit kayak ini temannya si ini gitu loh. Jadi seleksinya juga bisa dilihat secara baik gitu loh. Oke. Makanya bener sih penting membangun relasi sebenarnya. Jangan takut karya kita jelek, takutlah dengan sikap kita yang jelek kepada orang lain. Iya. Memang kalau dari perspektifnya sosok seorang Theo ini berjejaring yang biasa kamu lakukan tuh apa aja sih step by stepnya atau langkah-langkahnya tuh? Yang pasti nyambung dalam obrolan dulu sih. Dan gak boleh terlalu, maksudnya aku gak mau terlalu kayak pendekatannya tuh kayak mau cari sesuatu dari dia, enggak. Justru aku malah membiarkan itu terjadi gitu loh.
Tapi lama-lama malah jadi banyak temanku gara-gara itu aja gitu loh. Jadi jangan niatnya tuh jelek dalam arti aku harus dapat sesuatu dari dia. Jangan. Aku bisa belajar dari dia. Oh, jangan berpikir bahwa wah gue mau main sama dia karena nanti bisa dapat ini. Jangan tuh ya. Atau nanti bisa dibawa nih ke gigs ini gitu. Ah. Ya apa yang bisa kita pelajari dari dia. Ya, Dengan ya. keterbukaan itu yang masuk malah banyak. Oke. Lalu apalagi mungkin permainan atau sistem kayak dari sosial media itu bagaimana strateginya untuk bisa bertambah jejaring itu? Cobalah untuk tidak malu men-DM seseorang. Kamu mengajak. melakukan? Iya. Oh. Dalam Sound Noise aku selalu DM orang kayak ayo kita bikin album. Dan dibalas. Lebih berkoneksinya dengan cara ayo kita bikin kolaborasi bareng atau bikin kerjasama apa gitu ya. Kayak Japan Noise gitu ya. Sama Inkapasitan itu aku cuma iseng aja. DM dia, message dia di Facebook dan dibalas. Dan itu kayak sebenarnya antara nanti nggak dibalas atau dibalas ya udah terserah gitu ya. Karena dia legend kan. Iya, Inkapasitan kan legend banget ya. Iya, artinya itu waktu itu tidak berharap dibalas ya. Lebih ya udah tulus aja, nothing tulus gitu ya. Ternyata dibalas. Oh, dibalas dan terjadi ya. Terjadi sama Makoto Kawabata juga gitu. Iseng aja aku bang DM Makoto Kawabata. Tapi memang hari ini harus seperti itu ya. Coba aja. Jadi kita jangan merasa kayaknya aku bukan siapa-siapa. Siapa tahu hari itu dia lagi baik moodnya. Dibales dan dia mau. Akhirnya itu yang terjadi ke kamu tuh kayak gitu ya. Semuanya berawal dari chat DM. Iya, Masona juga gitu. Sama Masona juga gitu. Tapi Masona dengan cara yang baik memberitahu bahwa dia lagi fokus sama Control Death, itu project barunya dia. Jadi dia gak split dulu. Tapi dia bales. Ya artinya ada komunikasi. Baik kok orangnya. Yang nggak dibalas itu masih Mersbo. Oke. Belum. Iya. 2 bulan yang lalu masih belum dibalas nih. Wah, tapi memang sebenarnya nggak apa-apa juga ya berkomunikasi ya. Gak apa aja. Karena beberapa temen yang pernah split album sama Mersbo, dia awalnya juga mencoba dan dibalas gitu. Oke. Kan siapa tahu orang belum tentu buka email terus ya. Betul. Apalagi Mersbo kan projectnya banyak. Betul. Jadwal juga padat, wajar sih. Iya. Tapi at least kita mencoba, nggak ada masalah. Dan gak rugi juga kok, dan gak istilahnya gratis gitu, gak bayar juga ya kan. Betul Kak. Tapi sebenarnya kalau mau tanya ke sosok Theo ini, kalau DM itu kalimatnya apa sih biasanya? Perkenalkan diri dulu. Oh, contoh misal intro apa? Misal halo, nama saya Theo Nugraha dari Samarinda. Kalau ngajak ke sound, saya juga belajar dan aktif dalam berkegiatan melalui basis bunyi atau basis noise gitu ya. Ditranslate ke Inggris. Oke. Gitu. Jadi apakah artinya kamu tertarik untuk membuat satu kolaborasi atau berbagi album bersama saya? Ya kayak kita masuk ke rumah orang dengan baik-baik gitu loh. Oh, itu intro sudah menunjukkan karya kita atau baru intro omongan dulu aja? Kadang intro dulu, kadang aku selipkan pakai link. Oh, ini detail karyaku di sini gitu. Kadang aku merasa nggak sopan juga, jadi aku intro aja dulu. Oh, biasa gitu. Lihat orangnya juga sih. Oke. Tapi yang biasanya yang sudah terjadi dan benar-benar akhirnya berkolaborasi itu berarti intronya gimana sistemnya? Nama aja intro, promo bahwa ini aku adalah Theo gini-gini dari sang gitu-gitu aja dulu ya. Gitu aja dulu. Dan pasti biasanya dia juga jadi dia datang baik-baik ya. Kayak kita datang baik-baik ke rumah orang Kak. Aku percaya itu sih. Etika itu pasti penting ya. Penting. Yang terjadi pun biasanya kamu kayak gitu, intro dulu ya. Intro dulu. Sama kan kayak di residensi kan bikin motivasi letter kan. Aku pasti kenalkan diri dulu. Dan tujuanku dan kenapa aku pengen ikut gitu loh. Contohnya kayak sekarang yang di tim ini juga intro ya. Maksudnya kenapa mau ikut program ini. Terus apa tujuannya, goalsnya gitu-gitu ada tuh ya? Ada. Boleh ceritain nggak kenapa apa yang kamu pingin ikut di sini gitu? Sesimpel aku bilang aku mau belajar dramaturgi yang bersentuhan dengan bunyi. Karena aku secara jujur banget nih di podcast ini aku nggak tahu dramaturgi bunyi atau dramaturgi sound itu apa. Jadi aku jujur aku pingin belajar itu. Waktu itu tulisnya begitu? Iya. Semoga dengan mengikuti ini itu bisa menambah wawasanku dan perspektifku dari sisi teater. Dan bersentuhan langsung dengan partisipan yang ada di teater kan. Jadi bisa ngalami langsung. Jadi waktu itu memang ya udah jujur apa adanya,
kayak tipikal yaudah mau belajar dramaturgi dan saya punya kemampuan di sound gitu-gitu ya. Gitu. Oh. Apakah ini bisa dikembangkan di dalam laboratorium ini? Maksudnya dalam arti saya bisa mengembangkan itu gitu loh. Iya. Jadi jujur banget nulisnya. Dulu sih awal-awal bikinnya kayak harus bagus gitu ya. Iya, makanya kan ini strategi juga lagi, caranya itu strategi. Intro kalimatnya tuh penting. Jangan juga terlalu lebay atau terlalu panjang. Betul. Yang penting straight to the point aja. Namanya siapa, backgroundnya apa, kemampuannya apa, dan mau apa, kan gitu ya. Betul. Karena takutnya kepanjangan. Ya saya dulu kuliah di sini gini-gini. Kayak gak terlalu sebegitunya. Kayaknya mereka gak ngeliatin itu gitu ya. Dia ngelatih tulusnya kita berkomitmen kan. Sebenarnya katanya residensi itu komitmen kita. Ya. Kamu udah dibayar, kamu diberangkatin. Kamu komitmen gak gitu loh. Banyak yang bagus, pasti banyak, kakak pasti tahu kan. Banyak seniman bagus, tapi berkomitmen itu beda cerita. Oke, benar. Benar sih. Kalau kita ngomongin yang bagus banyak banget, yang oke banyak banget, tapi kalau soal komitmen lain cerita ya. Lain cerita. Mampu gak dia menyelesaikan dengan waktu yang disesuaikan. Oke. Karena kan pasti tergodaannya banyak. Pegang per diem. Oke. Jakarta lagi kan di atau sini. Di Jakarta atau di kota mana, negeri mana. Iya. Atau lagi yang orangnya santai, gak harus ngurus-ngurus banget, bisa jalan. Cobaannya banyak, bisa gak fokus kan. Tapi kalau kita sadar, gak, aku di sini buat ini. Fokus kita. Tapi bukan berarti gak boleh main seperti yang main ke podcast ini. Boleh banget. Artinya kan harus diutamakan lah. Utamakan. Tujuannya waktu itu datang ke Jakarta untuk ini ya ini dulu. Betul. Sisanya kalau ada waktu baru deh bisa sana sini gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya malam ada waktu, baru deh aku bisa main di kios Ojo kios kemarin. Oke. Main sama Atras TV-TV kemarin. Atau sama kakak aku ngabarin kan, Kak aku selesai jam segini. Karena aku menghormati kakak dan menghormati satunya juga yang mengundang aku gitu. Iya, paham. Ya intinya memang komitmen sih ya. Tuh. Kunci itu sih. Artinya jangan merasa bahwa sudah diundang jadi semaunya gitu ya. Itu enggak boleh. Iya. Tapi mungkin ada aja orang yang kayak terlena. Terlena pasti ada kak. Karena cobaannya banyak. Banyak kan? Dan pertama ada per diemnya ya kan. Terus fasilitas gitu kan. Enggak lama fee artisnya turun. Iya benar. Berarti, lupa dia sama kerjanya. Iya. Tapi ada yang kayak gitu-gitu? Ada sih katanya. Karena ya pasti cobaannya ada. Sama lah kayak kita bekerja ya. Pasti cobaannya ada kan. Udahlah besok aja. Tar sok. Iya benar. Oh gitu. Jadi kamu nih hampir selalu memantau website si residensi itu? Selalu. Salah satu yang kulakukan. Karena itu. Udah tahu mungkin part-partnya yang mau dikirimin. Jadi udah tinggal cari hunting aja gitu ya. Cuma enggak pingin kayak gini terus juga sih. Pingin nanti juga coba untuk belajar funding juga. Belajar mencari funding program. Oke. Kayak itu Prince Cloud gitu ya. Oh iya benar. Tapi sebenarnya nggak salah juga sih. Mumpung kayak masih ada waktu, digas dulu aja residensi sebenarnya kan. Masih 30-an. Dia tuh gak ada umur, ada gak sih? Katanya dengar sampai 35. Oh gitu? 36 katanya lah ya. Tapi ada juga yang enggak kan. Ada beberapa tapi yang enggak kan? Ada beberapa juga yang banyak membatasi umur. Ada ya? Ada. Sampai 35. Tapi dirimu sendiri ya pinginnya tuh dapat residensi di mana sebenarnya? Pingin banget gitu. Goalsnya? Pinginnya di Jepang sebenarnya. Pingin ya? Iya. Belum pernah kesampaian? Gak pernah kesampaian. Dulu pernah diundang di acaranya Asian Music Festival apa gitu. Direkturnya Otomo. Otomo Yoshide sama kalau gak salah kuratornya DJ Snip. DJ Snip sering kesini juga waktu itu. Dia memang main ke Ruru kan. Ya betul. Cuma saat itu aku baru aja tanda tangan kontrak di bank. Jadi aku gak bisa pergi. Kayaknya sebulan lebih deh acara mereka di Jepang itu. Diundang sebenarnya. Diundang ke sana sebulanan. Iya acara dia kan. Rangkaian. Tapi waktu itu kamu kerja di bank. Iya baru tantangan. Besoknya DJ Snip DM aku di Twitter karena kami ketemu di Jogja. Iya betul. Itu. Iya betul. Bisa berangkat nggak? Gitu-gitu. Proken dari katakan dari Kalimantan gitu ya. Dia kan ngambil dari Asia tuh. Iya. Itu angkatan pertama. Aku kalau berangkat tuh aku angkatan pertama yang sama Iman Jimbot. Iya betul. Sama Haikal Azizi. Iya. Sama siapa lagi itu ya? Indra Menus. Iya. Kalau aku berangkat tuh angkatan pertama. Iya. Nah aku pasti kayak ke Request juga. Karena yang di Request kan pernah diundang tuh angkatan pertama tuh. Betul.
gitu. Oh itu di momen waktu masih bekerja di bank, jadinya nggak kesampaian. Iya, karena katanya harus berapa bulan baru boleh cuti. Cuti, Ya kan gitu ya. iya anak baru kan gitu, masa anak baru langsung cuti ya kan, nggak boleh. Ke Jepang pula. Iya ke Jepang, minimal kan berapa hari itu kan. Oh gitu. Tapi kalau kamu sendiri memang ke depan itu karena mungkin kamu sudah tahu dunianya ya, artinya berkesenian gitu ya. Terus sebenarnya apa sih sebenarnya yang pingin kayak goalsnya gitu, mau jadi memang fokus di seniman kah atau bekerja di ranah kebudayaan? Kayaknya lebih di ranah kebudayaan. Oh kenapa? Karena aku memang nggak full seniman. Oh kamu pun menyebut dirimu tidak full time artis gitu ya? Iya. Kenapa? Karena aku lebih banyak waktu yang aku lihat memang bekerja di kebudayaan, di kantor gitu loh. Ketika aku berkarya ya. Tapi kan menjadi full artis itu tidak semudah ngomong cuma aku full artis. Enggak deh, kayaknya enggak gitu deh kalau aku ngerasa gitu loh. Emang bener-bener fokus dan bener-bener belajar, harus belajar tiap tahunnya atau tiap bulan tuh tentang isu-isu atau tema-tema yang sangat spesifik terbaru yang katanya relevan ya gitu ya kan. Oke. Tapi kalau untuk kayak beberapa diundang misalnya sosok Theo itu disebutnya sebagai apa? Kadang sound artis, kadang just artis juga bisa. Aku nggak mempermasalahkan lagi yang gitu. Dulu iya, kayak kok aku disebut ini ya. Ada tuh sempat kayak gitu. Iya kok aku disebut ini ya, gitu ya kan kayak oh berarti dibaca ini ya. Jadi kayak bertanya-tanya. Tapi sekarang kayak lebih ya udahlah. Kuratornya juga punya kacamatanya sendiri dan aku harus menghargai itu dia membacaku atau membaca semua orang seperti apa kan. Apalagi yang kita berkaryanya lintas disiplin ya. Jadi wajar memang kalau dibacanya memang di perspektif yang ini, di perspektif yang ini gitu loh. Oh, jadi tidak terlalu khawatir akan titel sekarang ini ya? Enggak, sudah. Karena udah ada manajemen kolbu tadi tuh yang tiap subuh itu ya. Iya, itu. Jadi tuh udah mulai lega sebenarnya ya. Itu aneh sih bisa tiba-tiba kayak gitu sih emang. Ya mungkin memang udah jalannya lah diberikan satu pencerahan. Betul. Dan itu kan jadi berimpact kemana-mana kan. Pola pikir ya. Lebih damai aja sekarang Kak. Damai ya? Damai banget. Jadi tidak ngoyo banget ya? Enggak. Karena kadang orang ya itu kalau misalnya ngoyo pengen buat residensi ngirim tapi tidak terjadi kan jadi drop dia. Atau kalau nggak diundang-undang ya, gitu kan ada ya. Ada. Kok aku nggak diajak-ajak main di sini ya, gitu kan. Itu juga kepikiran, Sangat jadi itu. stres, gitu. Sekarang sih nggak terlalu mikir itu sudah. Kalau memang rezeki ya tuh pasti datang. Udah itu kuncinya sih emang. Iya. Jangan, ya maksudnya artinya sama aja kalau emang rezekinya kemana gitu benar ya. Tapi kuncinya juga kita harus berusaha gitu. Berkarya aja. Berkarya aja. Itu dia kalau mau berkesenian ya berkarya gitu. Kalau mau aja. kayak ibarat dunia sukses di dunia kayak berwirausaha ya diikhtiar aja dilakukan berusaha gitu. Terakhir ada nggak yang mau disampaikan dari untuk bisa mungkin sosok Theo ini mau berbagi kayak ini kan melihatnya Theo ini adalah orang yang dari beda pulau artinya bukan di Jakarta atau Pulau Jawa tapi ternyata mampu untuk berkoneksi dengan banyak teman, banyak jejaring. Itu sebenarnya kuncinya apa sih kalau teman-teman mau dengerin kayak apa sih yang dilakukan Theo nih? Jawabannya sekarang ya. Sekarang. Jawaban yang ada di podcast ini aja kayaknya. Karena kemarin kayak jawabanku beda-beda deh. Beda-beda. Tapi kayak ini yang paling aku suka di jawabanku. Apa tuh? Jangan malu untuk bertanya dan belajar. Oh, oke. Dan ketika kita udah di titik yang dilihat orang oke gitu ya, diundang sana sini, punya relasi sana sini, tolong jangan merasa di atas gitu loh. Coba untuk tetap rendah hati gitu loh. Memang cobaannya tuh di situ, tapi rendah hati, jangan malu untuk bertanya dan belajar. Itu aja. Walaupun kadang gengsi, tanya enggak apa-apa kok. Di situ letak relasi terbuka sebenarnya. Karena kita tulus aja. Iya. Enggak, soalnya kadang ego kan itu susah ya. Bener Kak. Iya kan? Iya. Ngerti kan? Iya. Kalau sudah di titik yang tertinggi, tiba-tiba misal diundang gitu ya sama Biennale Dokumenta gitu.
rendah hati. Ya, ya. Kembali ke situ langsung rendah hati, dah gitu loh. Jangan merasa kayak, wah gue diundang nih gitu-gitu ya. Oke. Kalau nggak ditanya nggak usah ngomong. Itu bener juga sih kadang ya. Artinya kadang orang nggak ditanya jelasin gitu ya kan? Aku nih kayak gini-gini loh, kan gak ada yang nanya ya. Oh. Udah diam aja gitu. Kalau emang kita bagus orang ngelihat kok gitu. Itu kamu bisa menyadari ini karena apa tadi manajemen kolbu tadi tuh yang Bener sumpah. dari situ ya? Dari situ sumpah. Dari situ semua tuh. Berubah tuh ya? Iya. Jadi makanya sesantai itu sekarang. Dan tidak pernah merasa bagus juga aku. Aku merasa kayak aku harus lebih baik untuk hari besok. Jadi karya-karyaku tuh aku harus merasa lebih baik dari karyaku sebelumnya. Nggak pernah merasa bagus aku. Oke. Sesimpel aku ngeliat harinya aku harus lebih baik dari hari kemarin. Oke. Benar. Memang kuncinya itu ya. Lebih istilahnya kalau kita kan kadang menyediakannya itu adalah tempat kosong atau gelas kosong ya. Betul. Jangan merasa bahwa kita selalu terisi. Udah kita siapin aja untuk bisa menerima banyak hal dari luar gitu ya. Betul Kak. Jadi pendengar yang baik berarti ya. Jadi cuma di sini aku jawab itu. Oh, karena memang udah mulai berubah kan sebenarnya pola pikirnya kan. Kan kalau sebelum-sebelumnya jawabnya apa? Ya kayaknya agak sotoy deh. Sotoy gitu ya? Sotoy deh kayaknya. Emang pernah ada orang nanya juga? Pernah pasti. Oh. Tapi kayak pasti sotoy, pasti ngeselin kayaknya. Dan aku gak mau ngingat itu lagi gitu loh. Karena kita kan ada di titik yang dimana kita lagi bangga sama diri sendiri. Kita merasa kita dulunya susah ya. Terus tiba-tiba ada di titik tinggi. Merasa wah ini bisa ya. Tapi kan jadi lupa dengan sikap kita ternyata jadi jelek di mata orang gitu loh. Aku mulai menyadari kayak gak baik nih, gak bener nih. Kita dikasih teman-teman hebat. Bukan untuk sombong. Yeah. Kayak aku nih punya teman-teman yang baik di Jakarta, kenal banyak kolektif. Kamu kan harus sombong ya, gitu. Justru kayak mensyukuri itu dan dibagi ke orang, gitu. Iya, benar. Benar. Kadang orang sudah terbuai dengan karena temannya banyak gitu kan. Yang punya nama juga, ya, gitu kan. Jadi dia merasa jadi ikut-ikutan tinggi gitu ya. Padahal yang punya nama nggak sombong kan? Iya benar. Kadang sering terjadi tuh ya. Iya benar. Aku ngaku sering kan, aku iya temanku kok gitu. Padahal kayak tak tanya bener gak? Enggak. Cuma ketemunya baru sekali. Sering tuh ya? Sering. Jadi mendingan udah kalem aja gitu ya. Lebih santai, gak usah terlalu yang... Kan kadang over juga ya. Iya Kak. Manusia over, egonya gitu kan. Gengsi itu selalu tuh gengsi itu. Aku yakin Kakak tuh pasti sering lihat orang gitu. Banyak. Ada. Ya. Banyak pasti. Paham. Damai aja. Tenang aja. Iya. Ada lagi gak sebelum terakhir kita mau berakhir? Kadang kalau ngobrol ini panjang banget kita soalnya. Seruan. Yang dari kamu aja. Maksudnya mungkin yang kamu bisa lihat apa ya yang terakhir dari aku banget setelah kamu dengar aku dari awal sampai akhir ini gitu ngobrolnya. Ya kalau aku sih melihatnya bagaimana kesuksesan sosok Theo ini bisa lebih banyak kayak berjejaring, berkolaborasi sampai akhirnya tidak menjadi kayak hanya jagoan di kotanya, tapi juga berkolaborasi tadi kayak misalnya kan ngerilis bareng atau misalnya bikin kayak jadi split album dengan siapa ABC gitu-gitu. Itu kan salah satu poin yang dimana ya orang-orang pingin juga seperti itu. Makanya sosok Theo ini harusnya berbagi bagaimana caranya gitu. Yang terakhir banget nih. Terakhir. Kayaknya nih buat aku sekarang ini bukan eranya kompetisi tapi kolaborasi udah. Jadi aku gak mau berkompetisi sama siapapun sekarang. Kalau bisa berkolaborasi aja. Benar. Ini hebat nih, aku gak mau kompetisi sama dia. Iya sih. Aku mending kolaborasi sama dia. Benar. Kadang jangan menganggap teman itu adalah bagian kompetisi ya. Bahkan musuh. Oh dirangkul. Iya, jadi misalnya kita gak kenal ya, terus sempat bete-betean gitu ya, saling ngejek gitu. Gesek-gesekan lah ya. Biasa kan gitu kan, ejek-ejekan di belakang. Jangan deh, itu udah gak bener. Kolaborasi aja. Benar. Jadi kunci itu ya, berkolaborasi aja. Jangan pernah ada semacam untuk berkompetisi. Bahkan dia lebih muda dari kamu, tiba-tiba sukses. Ya udah gak apa-apa. Bukannya harus berkompetisi kok. Gitu loh. Gak apa-apa gitu. Kan banyak tuh. Banyak. Yang disusul dari belakang. Banyak. Gak terima kan. Iya. Gak apa-apa, itu gak apa-apa. Itu gak apa-apa sekali itu. Kalau Ya kan? perlu dipuji, gak apa-apa. Ya, Susah kan muji gitu kan.
Karena kan setiap momen ada masanya. Bener. Jadi ya balik lagi, jangan pernah kita merasa mungkin lagi emang tinggi, tapi jangan pernah tinggi terus gitu. Tetap rendah hati dan selalu lebih ajak kolaborasi gitu. Biar jatuhnya nggak sakit. Iya benar. Theo, terima kasih ya. Terima kasih. Atas waktunya ngobrol-ngobrolnya. Nanti gue mau ngobrol panjang, mungkin gue mau closing dikit. Mungkin lo ada informasi lagi Instagram lo namanya apa? Theo Nugraha sih. Theo Nugraha aja. Ada project-project gak yang dari Instagram ya? Ada tapi sudah ada di link tree-nya. Oke, jadi detailnya ada di cek Instagramnya Theo Nugraha ya. Betul. Oke, terima kasih Theo ya. Kasih sekali. Sudah ngobrol yang mampir. Nanti kita ngobrol lagi. Gue mau closing dikit ya. Oke. Thank you Theo. Thank you. Terima kasih teman-teman tadi udah ngobrol sama sosok Theo Nugraha yang mungkin teman-teman bisa cek Instagramnya di Theo Nugraha, di mana si Theo ini base-nya di Samarinda tapi dia mainnya kemana-mana. Itulah efek dari tadi sudah di-mention soal berjejaring dan berkolaborasi. Kuncinya jangan pernah berpikir untuk berkompetisi, tapi fokuslah untuk berkolaborasi. Jangan lupa share, like, komen ada di YouTube-nya Mature Indonesia dan juga di Instagram-nya mature.idn. Terima kasih. Thank you. Selamat malam. Thank you. Thank you, Theo.